Berita malam ini lagi-lagi kita akan bahas soal kekerasan di lingkungan pendidikan. Lingkungan sekolah yang harusnya jadi tempat belajar ternyata malah berubah jadi arena saling hajar. Ini bukan soal tawuran atau rebutan pacar. Tapi soal guru dan siswa yang sama-sama nggak sabaran sampai akhirnya berujung pengeroyokan terhadap sang guru oleh para siswa. Gurunya pasti tertekan. Tertekan kayak nilai rupiah terhadap dolar. Bayangin guru dikeroyok sama siswa. Biasanya kayak gitu ada di film-film. Tapi sekarang beneran kejadian di dunia nyata. Kok bisa? Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Peristiwa ini awalnya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak belasan siswa mengeroyok seorang guru di lingkungan sekolah. Dalam video terlihat sang guru ditendang dan dipukul. Sementara beberapa siswa lainnya malah sibuk merekam. Mungkin mereka penganut prinsip urusan keselamatan belakangan, yang penting konten, jangan sampai ketinggalan. Gak cuma itu, beredar juga video lain yang memperlihatkan sang guru yang dikeroyok mengacungkan senjata tajam ke arah siswa. Siswanya ngeroyok guru, gurunya ngacungin senjata tajam. Yang waras ya, yang waras. That simple. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dan guru yang dikeroyok adalah Agus Saputra, seorang guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Pasca viral pengeroyokan terhadap dirinya, Agus pun angkat bicara. Dia cerita kalau keributan berawal ketika jam belajar masih berlangsung. Saat itu Agus yang sedang berjalan melintas di depan salah satu kelas mendengar ada siswa yang melontarkan kata-kata yang menurutnya tidak pantas dan dianggap melecehkan. Jangan ditiru ya penonton. Yang baik kalau ngomong. Umur gak ada yang tahu. Namanya juga hidup. Kalau nggak begini ya begitu. Jangan diinin apa sih namanya, adalah pokoknya. Merasa tidak terima, dia kemudian meminta siswa yang bicara untuk mengaku. Tapi menurut Agus, bukannya minta maaf, pelaku malah menunjukkan sikap menantang. Karena kalau menenteng, nenteng belanjaan. Agus yang emosinya terpancing langsung menampar siswa tersebut satu kali. Menurut Agus, tamparan itu ia lakukan sebagai bentuk teguran dan bagian dari pendidikan moral agar siswa memahami batasan sikap terhadap guru. Gara-gara tamparan itu si murid bukannya jadi sopan dan sungkem, malah pengen ikutan main bogem. Iya benar. Parahnya emosi ini ikut nular ke teman-temannya yang lain. Situasi di kelas pun sempat memanas dan ricuh. Itu penonton, pokoknya jangan ditiru. Kalau ada yang nyakitin biarin aja. Biar Budi yang bales. Balas Budi. Siapa tahu jadi komisaris. Beberapa guru langsung datang dan melerai, sehingga keadaan sempat kembali tenang. Soalnya kalau masih rame kita lanjut part 2. Karena situasi ternyata masih belum adem, aksi pengeroyokan akhirnya terjadi. Agus ditendang, dipukul, dan dilempari batu oleh para muridnya sampai Agus mengalami memar di bagian punggung dan pipi. Bayangin guru dikeroyok sama muridnya lagi. Murid macam apa ini? Kok kelakuannya kayak hujan, beraninya keroyokan? Hujan kan keroyokan. Guru bukannya dihormati dan digugu, malah ditinju. Kalau berani coba lawan McGregor. Gempor loh. Gak cuma sampai di situ, adegan masih lanjut lagi ke part 3. Dalam kondisi terdesak, Agus mengacungkan celurit seperti yang nampak pada video.
Menurutnya aksi itu sebagai gertakan agar siswanya membubarkan diri dan bukan untuk melukai siapapun. Ini sih ibarat mau padamin api tapi bawa bensin. Bisa. Apinya bukannya mati ya kan? Iya. Malah menyala abangku. Makin gede. Padahal kan kalau mau suasana tenang bisa pakai cara lain. Misalnya kasih tebak-tebakan. Ayam-ayam apa yang bikin kesel? Ayamnya udah habis tapi nasinya masih banyak. Nanti nambah ayam, nasinya yang habis. Ayamnya masih banyak. Iya. Gitu aja terus sampai 8 kali 8, 6 kali 4. Iya. Sempat tidak sempat harap disikat. Ayamnya disikat biar habis. Sementara itu versi kronologi yang berbeda datang dari salah satu siswa berinisial L. Salah satu siswa berinisial L. Kalau satu L, kalau banyak L. Nah, menurut L, bukan Dul ya. Menurut L, peristiwa terjadi saat jam pelajaran hampir selesai. Saat itu karena suasana kelasnya ribut, L berusaha menenangkan teman-temannya dengan berteriak. Gimana tuh? Lihat ada nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Enggak dong ya. Emangnya di istana. Saat itu L teriak, "Woi, diam!" Nah, ia bahkan tidak tahu kalau Agus sedang lewat di depan kelasnya. Pak Guru. Lewat depan aja nggak kelihatan, gimana lewat belakang. Bisa-bisa kalau lewat belakang langsung naik jabatan. Ya. Tidak lama habis L teriak, temennya kaget. Ayam. Nah, habis L teriak, Agus tiba-tiba masuk ke kelas L. Tanpa meminta izin kepada guru yang sedang mengajar, Agus langsung bertanya, "Siapa yang teriak?" Setelah L mengaku, tanpa banyak penjelasan, Agus langsung menampar L. Nah ini masa iya sih karena omongan "woi diam" guru langsung main tampar? Kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Kecuali kompor elektrik. Maksudnya masa iya sih seorang guru yang sudah mengabdi selama 15 tahun main tampar di depan kelas dan di depan guru lainnya tanpa ada penyebabnya. Kecuali kalau guru itu lagi ikutan kompetisi tampar sedunia. Tahu nggak? Slap fighting. Lanjut lagi, menurut L, situasi juga semakin memanas ketika Agus mengejar para siswa sambil membawa celurit. Karena kalau bawa gergaji mesin mau babat hutan. Keributan kemudian makin memuncak ketika para siswa meminta Agus untuk meminta maaf karena sempat melontarkan hinaan miskin kepada salah satu murid. Namun tudingan itu dibantah oleh Agus yang menyebut kalimat itu bukan hinaan tapi motivasi. Penonton kalau dikatain miskin emang termotivasi. Yang ada hihihi. Kayak I show speed tahu nggak? Dia belum miskin. Tadi nampar buat pelajaran moral. Sekarang menghina buat motivasi. Pak Agus memang beda. Besok-besok dia nendang bilangnya lagi ngajarin free kick. Lanjut lagi, masih menurut siswa L, atas tuntutan permintaan maaf dari para murid, Agus cuma diam. Dia justru malah memukul L di bagian hidung. Di titik inilah emosi siswa lain ikut meledak dan situasi berubah jadi pengeroyokan. Nah lo kronologinya kok beda? Jadi siapa yang benar nih, Pak Agus atau siswa L? Selain menceritakan kronologi, L juga menggambarkan sosok Agus yang dikenal sebagai guru yang galak dan sering bicara dengan nada kasar. Kayaknya nadanya belum diamplas tuh, makanya kasar. Masih kasar. L juga bilang kalau Agus maunya dipanggil Prince atau pangeran. Oleh
oleh para muridnya. Waduh, Prince. Di mana-mana pangeran itu sikapnya lembut. Kalau sikapnya kayak lembut, setan berarti. Kalau berambut, rambutan. Enak tuh. Seger. Karena situasinya makin gak kondusif, pihak sekolah akhirnya turun tangan. Karena kalau turun gunung ketum partai biasanya. Jadi turun tangan pihak sekolah. Sekolah langsung menggelar mediasi antara guru dan siswa yang terlibat. Dalam pertemuan itu Agus memberi pilihan kepada para siswa untuk membuat petisi. Kalau memang sudah nggak ingin dia mengajar lagi, di sisi lain Agus juga meminta para siswa untuk mengubah sikap mereka. Sementara dari pihak siswa tuntutannya cukup jelas, mereka ingin Agus menyampaikan permohonan maaf. Namun sayangnya kedua pihak tetap bertahan dengan sikap masing-masing. Mediasi pun berakhir buntu. Kayak jalan di portal buntu. Coba pakai Google Map ya. Belum tentu nggak buntu. Malah nyasar ya. Kuburan ya. Iya. Agus akhirnya melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Agus juga membuat laporan ke Polda Jambi atas tuduhan kekerasan yang menyebabkan dirinya mengalami luka fisik serta trauma psikologis. Selain Agus, salah satu siswa yang terlibat pengeroyokan juga melaporkan kejadian ini ke Polsek Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Laporan dibuat karena pihak keluarga siswa tidak terima anak mereka diancam oleh guru menggunakan celurit. Ujung-ujungnya semua saling lapor, yang satu karena terluka, yang satu karena nggak terima. Ya, kita lihat aja nanti gimana akhirnya. Tapi yang jelas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang juga menerima laporan masih terus berupaya menyelesaikan kasus ini melalui jalur mediasi. Mereka menilai pendekatan kekeluargaan lebih baik agar semua pihak tidak dirugikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga mendorong penyelesaian kasus ini lewat jalur mediasi atau non-hukum. Karena jika kasus ini dibawa ke ranah pidana, prosesnya bisa panjang dan belum tentu menyelesaikan masalah utama. Betul, prosesnya bisa panjang. Apalagi kalau sampai masuk ruang sidang. Bisa-bisa nanti hakimnya bingung mau manggil terdakwanya saudara Agus atau Prince. Di kasus ini kita memang masih belum tahu siapa yang betul dan siapa yang salah. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa kasus ini bisa terjadi? Apakah ini cuma soal siswa yang kebablasan atau justru tanda kalau ada yang nggak beres di lingkungan pendidikan? Yang jelas apapun penyebabnya, kejadian ini nggak bisa dianggap hal biasa. Kalau penonton biasa di luar. Siswa ngeroyok guru, jelas nggak benar. Karena yang namanya kekerasan apapun alasannya tetap aja pelanggaran. Makanya kalau kekerasan, volumenya dikecilin. Kekerasan. Kalau dikecilin, volumenya dikecilin. Tapi di sisi lain, kalau memang benar ada ucapan guru yang merendahkan orang tua murid, ditambah tamparan yang dilayangkan tanpa alasan yang jelas, maka itu juga merupakan pelanggaran. Iya, betul. Kalau pelonggaran itu aturan hukum di mana gitu ya. Kasus ini harus dijadikan alarm keras bahwa mungkin saja ada yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin apa mungkin? Mungkin apa mungkin? Mungkin. Kalau alarmnya kurang keras, bawa sonorek. Karena pendidikan itu bukan cuma soal nilai dan absensi, tapi soal cara berkelakuan penuh empati dan toleransi. Dan ketika guru dan murid terus-terusan saling berhadapan dengan kekerasan, jangan heran kalau pendidikan akan melahirkan generasi-generasi yang justru menjadi ancaman. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.